Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang penulis wanita yang bernama Jennifer. Nampaknya ia ingin pergi ke suatu pondok yang berada di tengah hutan. Sebelum dia pergi ke pondok tersebut, dia mampir ke rumah Earl untuk meminta kunci. Earl pun bertanya kepada Jennifer, "Apakah kamu mengetahui lokasi pondok tersebut?" Jennifer menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Earl memberikan kunci serta peta untuk menuju ke pondok tersebut. Walaupun telah diberikan peta oleh Earl, rupanya Jennifer masih tersesat. Jennifer pun mampir ke sebuah pom bensin untuk bertanya kepada tukang bensin di situ, sekaligus untuk membeli bensin. Jennifer pun bertanya kepada tukang bensin tersebut, "Di manakah letak Mockingbird Trail?" Tukang bensin itu menjawab bahwa kamu sudah kelewatan sejauh 10 mil. Tukang bensin itu pun bertanya kepada Jennifer, "Apa yang akan kamu lakukan di Mockingbird Trail?" Jennifer menjawab bahwa ia ingin menginap di sana. Jennifer pun mulai digoda oleh tukang bensin tersebut dengan mengatakan bahwa Jennifer sangat cantik. Jennifer yang mendengar hal tersebut hanya bisa tertawa. Tukang bensin pun tidak habis akal. Dia ingin membantu Jennifer untuk menutupkan tangki bensin mobil Jennifer. Jennifer mengatakan bahwa itu tidak perlu. Akhirnya, tanpa sengaja Jennifer memencet alarm mobil sehingga membuat tukang bensin itu kaget dan menumpahkan sebuah ember yang membuat celana tukang bensin itu basah. Jennifer pun meminta maaf kepada tukang bensin itu. Setelah kejadian memalukan itu, Jennifer pun pergi meninggalkan pom bensin tersebut. Akhirnya, Jennifer pun menemui pondok tersebut. Jennifer pun masuk ke pondok tersebut dan meletakkan persediaan makanan dan minuman ke dalam kulkas. Saat menjelang maghrib, Jennifer membuat sebuah cerita di laptopnya. Begitu pula di pagi harinya. Jennifer melanjutkan tulisannya tersebut sambil menikmati pemandangan danau yang ada di depan pondok tersebut. Saat Jennifer menutup laptopnya, Jennifer merasakan ada yang sedang mengawasinya. Namun saat ia melihat sekelilingnya, rupanya tidak ada siapa-siapa. Jadi ia mengira bahwa itu hanya perasaannya saja. Saat menjelang malam hari, Jennifer ditelepon oleh temannya. Saat Jennifer sedang asyik berbicara dengan temannya, rupanya Jennifer merasakan ada yang aneh di gudang dekat pondok tersebut. Jennifer pun mematikan telepon itu untuk memeriksa ke gudang. Namun di sana tidak ada apa-apa. Jennifer pun kembali ke pondok tersebut dan ingin melanjutkan tugas menulis ceritanya. Tetapi tanpa sengaja ia menumpahkan air minumnya sehingga membuat celana dan bajunya basah. Ia pun masuk ke dalam pondok dan mencuci baju dan celananya. Di pagi hari, Jennifer pergi keluar pondok untuk jogging menyusuri hutan. Saat Jennifer tengah jogging, ia menemukan sebuah rumah kosong tak berpenghuni. Dia masuk ke dalam rumah tersebut dan dia melihat barang-barang seperti bekas peninggalannya seseorang. Karena sudah lelah, Jennifer pun keluar dari rumah tersebut dan pulang. Saat ia mau menyalakan wastafel, rupanya air yang keluar dari wastafel tersebut keruh. Dia pun mencoba untuk melihat ke arah kloset dan rupanya kloset itu buntu. Jennifer pun menelpon tukang pipa untuk memperbaikinya. Tak lama kemudian, tukang pipa itu datang dan langsung memperbaikinya. Tak butuh waktu lama, tukang pipa tersebut berhasil memperbaiki pipa yang tersumbat itu. Saking senangnya, Jennifer pun langsung mengadu cingurnya dengan tukang pipa itu. Tukang pipa merasa sangat terkejut karena telah beradu cingur dengan Jennifer. Saking terkejutnya, tukang pipa itu pun salah tingkah dan langsung keluar dari tempat Jennifer. Padahal Jennifer belum membayar tukang pipa itu. Tidak jauh dari pondok Jennifer, ada 3 pria yang sedang memancing. Pria tersebut bernama Andy, Stanley, dan Johnny. 3 pria ini adalah tukang bensin yang ditemui oleh Jennifer sebelumnya. Lalu muncullah tukang pipa yang bernama Matthew. Mereka berempat saling mengobrol. Lalu Stanley memberitahukan kepada Johnny bahwa Matthew habis beradu cingur dengan gadis kota.
Johnny yang mendengar hal tersebut tidak percaya dan bertanya kepada Stanley, siapakah yang sudah beradu cingur dengan Matthew? Stanley pun menjelaskan bahwa gadis tersebut adalah gadis yang Johnny goda di pom bensin. Mendengar hal tersebut, Johnny makin tidak percaya karena Johnny saja tidak berhasil mendekati perempuan tersebut, apalagi Matthew yang merupakan orang berkebutuhan khusus. Tetapi lama-kelamaan Johnny percaya dengan cerita itu dan Johnny merasa tertantang ingin mendekati Jennifer. Andy dan Stanley yang mendengar hal tersebut langsung tertawa karena mereka pikir Johnny tidak mampu mendekati gadis tersebut. Akhirnya Johnny ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa dia akan menaklukkan Jennifer. Lalu Stanley pun memberikan rekaman kepada Andy dan Johnny. Ternyata rekaman tersebut adalah rekaman Jennifer yang sedang memakai baju dalam. Rupanya yang selama ini mengintip Jennifer adalah Stanley. Pada malam harinya, Jennifer sedang melanjutkan tugasnya, yaitu membuat sebuah cerita. Dia pun melihat ke HP-nya yang rusak karena habis tercemplung ke dalam kloset. Dia pun merasa sangat kesal karena HP-nya tidak bisa digunakan lagi. Jennifer ingin menenangkan dirinya. Dia pun mengambil suatu barang dari plastik dan barang itu ternyata adalah janjai. Jennifer pun duduk di sofa sambil ngejanjai. Tanpa disadari, Jennifer pun tertidur. Lalu Jennifer pun terbangun saat pukul 4 malam. Lalu tiba-tiba muncul suara yang membuat Jennifer heran siapa yang membuat suara tersebut. Jennifer pun keluar untuk memeriksa apakah ada orang di luar. Lalu saat Jennifer mengambil minum, tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras sehingga membuat ia menjatuhkan gelasnya. Jennifer pun keluar dan memeriksa sumber suara tersebut. Rupanya ada burung yang jatuh. Lalu tiba-tiba pintu gudang tertutup. Jennifer mencoba untuk mengecek gudang tersebut, namun tidak ada orang di dalamnya. Jennifer pun kembali ke dalam rumahnya. Lalu saat dia masuk ke dalam rumahnya, dia melihat laptopnya menampilkan foto 3 orang laki-laki. Lalu 3 orang laki-laki itu pun muncul dan masuk ke dalam rumah Jennifer. 3 orang laki-laki tersebut adalah Stanley, Andy, dan juga Johnny. Lalu Stanley memanggil Matthew. Jennifer mengenal keempat orang tersebut, 3 orang laki-laki yang ia temui di pom bensin dan 1 orang laki-laki yang memperbaiki pipa airnya. Jennifer menyuruh keempat laki-laki tersebut keluar dari rumahnya, tetapi mereka tidak mau. Johnny mengajak Jennifer untuk minum minuman, namun Jennifer menolaknya. Akhirnya Johnny marah dan langsung memaksa Jennifer untuk segera meminum minuman tersebut. Setelah Jennifer sudah meminum minuman tersebut, Johnny meminta Jennifer untuk memperlihatkan giginya. Namun Jennifer menolaknya karena itu adalah permintaan yang sangat aneh. Jennifer langsung mengambil botol tersebut dan memukulkan ke kakinya Andy. Jennifer juga mengambil semprotan lada dan menyemprotkan kepada Stanley. Jennifer langsung kabur dari pondok tersebut meninggalkan mereka semua. Jennifer pun berlari ke dalam hutan sampai menjelang pagi. Lalu Jennifer bertemu dengan 2 orang laki-laki. Rupanya salah satu dari 2 orang tersebut adalah sheriff. Sheriff itu pun bertanya kepada Jennifer apa yang telah terjadi. Jennifer mengatakan bahwa dia oleh 4 orang laki-laki. Dan sheriff pun bertanya kepada Jennifer tentang ciri-ciri para lelaki tersebut. Jennifer pun memberitahukan bahwa salah satu dari mereka bernama Johnny. Jennifer dan sheriff pun akhirnya kembali ke dalam pondok tersebut. Di dalam pondok tersebut, sheriff menemukan beberapa minuman dan janjai. Saat melihat barang-barang tersebut, sheriff malah tidak percaya dengan cerita dari Jennifer. Rupanya, sheriff mempunyai niat jahat kepada Jennifer. Lalu muncullah Johnny dan kawan-kawan. Rupanya, sheriff tersebut adalah teman dari Johnny. Sheriff menodong senjatanya ke arah Jennifer. Jennifer disuruh menari di depan mereka semua, namun Jennifer tidak mau. Lalu dipaksalah Matthew untuk bercocok tanam dengan Jennifer. Setelah Matthew, Jennifer dibiarkan keluar dari pondok tersebut. Mereka mencelupkan wajah Jennifer di sebuah kubangan air. Lalu sheriff langsung bercocok tanam dengan Jennifer. Bukan hanya sheriff yang bercocok tanam dengan Jennifer, tetapi Andy dan Stanley pun ikut bercocok tanam dengan Jennifer. Jennifer pun berjalan menuju ke sebuah jembatan yang di bawahnya dialiri oleh sungai. Lalu Jennifer pun nyebur ke dalam sungai itu. Setelah ditunggu-tunggu, rupanya Jennifer tidak muncul-muncul.
Sheriff mulai panik dan menyuruh Johnny dan kawan-kawan mencari jasad dari Jennifer. Mereka semua mencoba untuk mencari jasad dari Jennifer, tetapi tidak ketemu. Sheriff menyuruh Andy pergi ke pondok kembali untuk membakar semua barang bukti yang ada di sana. Dan Sheriff juga menyuruh Johnny untuk membongkar mobil dari Jennifer. Setelah itu, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Andy yang membakar barang bukti dan Johnny yang membongkar mobil dari Jennifer. Bahkan, Matthew pun turut membantu mencari jasad dari Jennifer. Di tempat lain, Sheriff pulang untuk menemui keluarganya. Keesokan paginya, Sheriff pergi ke rumahnya Earl untuk mengembalikan kunci pondok. Earl bertanya, kenapa dia mengembalikan kunci pondok? Sheriff mengatakan bahwa Jennifer adalah perempuan yang sangat liar. Dia menemukan berbagai minuman keras dan janjai di dalam pondok tersebut. Di tempat lain, Matthew masih mencari Jennifer. Matthew juga masih kepikiran tentang perbuatannya kepada Jennifer. Saat Matthew merenung mengingat kesalahan yang telah ia perbuat, tiba-tiba Matthew melihat Jennifer. Tetapi itu hanyalah halusinasi dari Matthew. Di malam harinya, Sheriff sedang duduk bersama istrinya sambil menonton televisi. Lalu, dia ditelepon oleh Earl yang menanyakan kondisi dari Jennifer karena ada seorang perempuan yang bernama Barbera menanyakan Jennifer kepada Earl. Sheriff mengatakan bahwa ia akan segera menghubungi Jennifer. Keesokan harinya, Johnny dan Andy sedang duduk-duduk di depan rumah Johnny. Lalu tiba-tiba muncullah Stanley yang lari seperti orang yang sedang ketakutan. Stanley memberi kabar bahwa kaset yang berisikan tentang barang bukti video rupanya telah dicuri. Johnny yang mendengar hal tersebut kaget karena ia pikir kaset yang berisikan barang bukti tersebut telah dihancurkan oleh Sheriff. Stanley mengatakan bahwa yang dihancurkan Sheriff itu adalah kaset kosong, sedangkan kaset yang berisikan barang bukti masih disimpan oleh Stanley. Johnny langsung marah ketika mendengar hal itu dan terjadilah perkelahian antara Johnny dan Stanley. Tetapi Andy dapat melerai mereka berdua. Di malam harinya, Johnny sedang bersantai di dalam rumahnya sambil menonton televisi. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara seperti ada barang yang jatuh dari luar rumah. Dan saat diperiksa, rupanya itu adalah burung puyuh yang mati. Johnny langsung menyingkirkan burung puyuh tersebut. Lalu Johnny pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan baru saja Johnny mau bersantai lagi, rupanya dia mendengar ada suara benda jatuh dari luar rumah dan itu adalah burung puyuh lagi. Johnny mulai geram dengan kejadian ini. Johnny masuk ke dalam rumahnya lagi dan yang untuk ketiga kalinya rupanya bukan burung puyuh lagi, tetapi sandal dari Matthew. Lalu Johnny melihat semak-semak di depan rumahnya bergoyang. Johnny pun langsung lari ke arah semak-semak itu untuk mencari siapakah orang yang iseng tersebut. Namun ia malah menemukan karet gelang dari Matthew. Di pagi harinya, Sheriff membawakan kado untuk istrinya. Dan istrinya mengatakan bahwa ia dikirimi oleh seseorang sebuah kaset. Saat dilihat oleh Sheriff kaset tersebut, rupanya itu adalah kaset yang berisikan barang bukti. Sheriff yang melihat hal tersebut sangat marah karena dia tidak menyangka bahwa kaset tersebut bisa sampai ada di dalam rumahnya. Dia pun bertanya kepada istrinya, apakah dia sudah melihat isi dari kaset tersebut? Istrinya mengatakan bahwa kaset tersebut tidak bisa diputar. Sheriff pun keluar rumah dan segera menuju rumah Johnny. Di rumahnya Johnny, rupanya Johnny sedang menunggu kehadiran dari dua temannya yaitu Andy dan Stanley. Johnny bertanya di manakah Matthew berada. Stanley dan Andy rupanya tidak mengetahuinya. Lalu muncullah Sheriff. Sheriff bertanya kepada Stanley, kenapa kaset tersebut bisa sampai di rumahnya, padahal kaset tersebut itu sudah dihancurkan oleh Sheriff. Stanley mengatakan bahwa yang telah dihancurkan oleh Sheriff adalah kaset kosong. Johnny membela Stanley dan mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dari Matthew. Sheriff menyuruh mereka semua untuk mencari Matthew. Lalu Sheriff pun pergi meninggalkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Sheriff berburu bersama dengan Earl. Tetapi naas, Earl dibunuh oleh Sheriff. Di tempat lain, di depan pondok Jennifer, rupanya Matthew sedang merenungi kesalahan yang telah ia perbuat. Tiba-tiba dia mendengar suara Jennifer memanggil dari dalam pondok. Matthew pun langsung masuk ke dalam pondok tersebut, tetapi dia tidak menemukan Jennifer. Matthew turun kembali namun dia malah terjatuh dari tangga hingga membuat dia pingsan. Matthew terbangun dari pingsannya dan Matthew sudah berada di sebuah rumah kosong. Di dalam rumah kosong tersebut, Matthew bertemu dengan Jennifer. Dan Jennifer menyuruh Matthew untuk duduk di samping Jennifer.
Rupanya itu hanyalah jebakan dari Jennifer. Keesokan paginya, Stanley dan Andy mencari Matthew. Mereka berpencar untuk mencarinya. Saat Andy pergi mencari di sebuah danau, ia melihat ada seseorang yang sedang berlari. Andy berusaha mengejar orang tersebut, tapi dia malah dikagetkan oleh Stanley. Lalu, mereka mendengarkan suara harmonika yang biasanya dimainkan oleh Andy. Mereka pun pergi menuju asal suara tersebut dan mereka menemukan sebuah rumah kosong. Mereka pikir bahwa yang memainkan harmonika tersebut adalah Matthew. Mereka memutuskan untuk berpencar dalam mencari Matthew. Andy masuk ke dalam rumah kosong tersebut, sedangkan Stanley memeriksa di luar rumah. Saat Stanley memeriksa di luar rumah, ia malah bertemu dengan Jennifer. Stanley mencoba untuk mengejar Jennifer, tetapi kakinya terjepit oleh jebakan yang telah dibuat oleh Jennifer. Stanley berteriak meminta bantuan kepada Andy. Lalu Andy pun datang dan tanpa disadari, rupanya Jennifer ada di belakang Andy dan Jennifer langsung kepala Andy menggunakan tongkat bisbol. Tidak lupa Jennifer juga kepala dari Stanley hingga pingsan. Saat Andy telah bangun dari pingsannya, kondisi Andy sedang terikat di atas bak mandi yang sedang diisi air. Apabila bak mandi tersebut penuh, maka Andy akan mati kehabisan nafas. Andy memanggil-manggil nama Stanley untuk meminta tolong. Tetapi rupanya Stanley juga telah diikat oleh Jennifer. Jennifer mencantolkan mata pancing ke kelopak matanya Stanley dan menyangkutkannya ke pohon. Jennifer kembali ke Andy untuk mencelupkan kepala Andy ke dalam bak. Jennifer kembali lagi ke Stanley. Jennifer memberikan isi perut ikan ke matanya Stanley. Lalu Jennifer kembali lagi ke tempat Andy. Jennifer memberikan soda api ke dalam bak mandi tersebut serta mengambil kayu yang menopang tubuh dari Andy. Lalu Jennifer pun pergi meninggalkan Andy dan Stanley. Burung gagak mulai muncul ke hadapan Stanley karena mencium bau amis dari ikan. Begitu pula dengan Andy yang mulai lelah menahan berat tubuhnya. Burung gagak itu pun mulai mendekati Stanley. Dan burung gagak tersebut mematuk mata Stanley hingga mata Stanley dimakan oleh burung gagak tersebut. Andy juga sudah mulai lelah untuk menahan berat tubuhnya, sehingga dia mencelupkan wajahnya ke soda api tersebut yang membuat wajahnya meleleh. Akhirnya, kedua lelaki tersebut meninggal dunia. Lalu Jennifer ingin membalas dendam kepada Johnny. Jennifer pergi ke pom bensin tempat Johnny bekerja. Johnny tidak mengetahui kalau perempuan tersebut adalah Jennifer. Jennifer yang sedang memegang linggis langsung ke kepala Johnny dengan linggis tersebut. Johnny dibawa ke rumah kosong tempat Andy dibunuh. Tangan, kaki Johnny diikat dengan tali. Lalu Jennifer mengambil gunting rumput dan memotong cacing dari Johnny dan memasukkan cacing itu ke dalam mulut Johnny. Johnny pun akhirnya mati. Di tempat lain, Sheriff sedang ditelepon oleh istrinya. Istrinya mengatakan bahwa guru dari anaknya datang ke rumah dan ingin mengobrol dengan Sheriff. Sheriff mengobrol dengan guru tersebut di telepon. Dan saat ditanya nama dari guru tersebut berkata bahwa namanya adalah Jennifer Hills. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Sheriff kaget. Sheriff pun langsung pergi menuju rumahnya. Dan sampai di rumahnya, ternyata anaknya dibawa oleh Jennifer ke taman bermain. Sheriff pergi ke taman bermain tersebut, tetapi anaknya tidak ada di sana. Sheriff masuk lagi ke dalam mobilnya. Rupanya Jennifer sudah menunggu Sheriff tersebut di dalam mobil itu dan langsung kepala Sheriff tersebut hingga pingsan. Saat Sheriff bangun, badannya telah terikat dan di belakangnya terdapat senjatanya. Jennifer mengatakan bahwa inilah yang ia lakukan saat bercocok tanam dengan Jennifer. Pelatuk dari senjata tersebut diikatkan ke tangan Matthew. Rupanya Matthew belum tewas. Apabila Matthew bergerak, maka pelatuk dari senjata tersebut akan tertekan sehingga membuat senjata itu menembak belakang dari Sheriff. Jennifer pun keluar dari rumah tersebut dan duduk di luar rumah sambil menunggu kematian Sheriff dan Matthew. Karena kebisingan yang dibuat oleh Sheriff itu sendiri, akhirnya membuat Matthew terbangun sehingga pelatuk dari senjata itu pun tertekan. Akhirnya, Sheriff dan Matthew mati bersama karena peluru itu menembus badan dari Sheriff dan mengenai Matthew. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali.
sesama.